Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Heri. Di video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 SMA, yaitu tentang teks prosedur. Seperti apa teks prosedur itu? Mari lihat penjelasannya. Kita mulai dari pengertiannya. Oke, ada pengertian umumnya. Kita lihat di sini. Teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan tentang tata cara untuk mencapai sesuatu atau langkah-langkah melalui langkah-langkah atau tahapan yang berurutan. Jadi ada langkah-langkah atau tahapan yang berurutan. Itu dia teks prosedur. Jadi intinya kalau tidak berurutan maka dipastikan bukan teks prosedur. Oke. Jadi dia bukan teks prosedur. Oke, lanjut. Tadi pengertiannya, kita sekarang ke ciri-cirinya. Nah, bagaimana ciri-ciri dari teks prosedur ini? Kita lihat di sini. Yang pertama itu ada tujuan kegiatannya. Nah, itu yang pertama. Jadi itu tujuan kegiatan. Terus yang kedua, memiliki bahan-bahan atau material yang dibutuhkan untuk membuat suatu barang atau melakukan suatu aktivitas. Jadi kalau bahan-bahan atau material itu identik dengan membuat suatu barang. Jadi bagaimana tentang melakukan suatu aktivitas? Tentunya bahan-bahan ini tidaklah terlihat oleh mata kita. Contoh, teks prosedur tentang membuat badan jadi sehat. Ya kan? Material yang dibutuhkan yaitu yang pertama adalah semangat. Ya, contohnya saat kita ingin berolahraga gitu kan, yang disediakan duluan adalah semangat dulu. Kalau nggak ada semangat, nggak mungkin bisa olahraga. Atau badan yang sehat dulu, badan yang segar dulu kan. Jadi berolahraga itu untuk menambah tubuh menjadi sehat. Jadi itu bahan-bahan atau material yang tampak ataupun tidak tampak untuk membuat suatu barang ataupun melakukan suatu aktivitas. Terus yang ketiga, ada tahapan proses pengerjaan yang berurutan. Dari pengertian sebelumnya dikatakan tahapannya berurutan. Jadi kalau tidak berurutan, ya dipastikan itu bukanlah teks prosedur. Selanjutnya, ada strukturnya. Teks prosedur ini memiliki struktur, ya. Yang pertama adalah tujuan. Lalu ada tahapan dan yang ketiga penegasan ulang. Ini sama seperti ciri-cirinya tadi ya, bedanya hanya di penegasan ulang. Oke, tujuan itu seperti apa? Pengantar mengenai topik yang akan dijelaskan. Jadi ini pengantar. Contohnya di sini saya akan membuat nasi goreng, yaitu nasi goreng ini adalah makanan yang sangat digemari oleh orang Indonesia, umumnya sering disantap di pagi hari. Itu tadi tentang tujuan, teks tentang tujuan. Jadi apa yang mau dijelaskan tentang topik? Jadi topiknya tentang membuat nasi goreng. Lalu tahapan, petunjuk atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Jadi tahapan atau langkah-langkah. Yang misalkan nasi goreng tadi, langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita masukkan nasi yang telah matang, nasi yang sudah dimasak sebelumnya, ke dalam kuali yang sudah dikasih yang sudah dipanaskan minyak goreng misalkan. Selanjutnya masukkanlah bumbu-bumbu sesuai dengan petunjuk resepnya gitu.
Kira-kira seperti itu kalau kalimat daripada tahapan. Lalu yang terakhir adanya penegasan ulang. Di situ adalah manfaat atau harapan apabila tahapan telah selesai dilakukan. Misalkan dari nasi goreng tadi, ya, sekarang nasi goreng telah selesai dihidangkan. Makanan ini cocok disantap di pagi hari bersama keluarga tercinta. Nah, itu merupakan penegasan ulang atau kalimat penegasan ulang dari teks prosedur. Jadi penegasan ulang itu intinya seperti kalimat penutup dari teks prosedur. Oke. Jadi kalau kalimat prosedur ini atau teks prosedur ini identik juga dengan tutorial ya. Kalau bahasa yang sekarang itu namanya tutorial atau cara melakukan sesuatu. Oke, dari ketiga struktur ini didapatlah contoh teks seperti ini. Ya, ini dia. Di sini saya tampilkan contoh tentang cappuccino coklat warna-warni. Jadi di situ cara buatnya ya, dari mulai paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Jadi di paragraf pertama itu merupakan tujuannya. Nah, kalian bisa baca sendiri ya. Nanti di situ bentuk tujuan tadi atau perkenalan atau bahasan tentang yang ingin dilakukan. Terus yang ke paragraf kedua yaitu tahapan, langkah-langkah membuat si cappuccino coklat ini tadi. Terus di paragraf ketiga ini dia penegasan ulangnya. Nah, di sini dia setelah cappuccinonya selesai dibuat, lalu ada harapan atau apa ini di situ di kalimat itu dikatakan minuman ini cocok dinikmati di saat cuaca sedang gerah ataupun saat setelah seharian bekerja. Jadi cappuccino coklat warna-warni. Nah, di situ buatnya pakai es, jadi cocok untuk cuaca yang sedang gerah gitu ya. Oke, ini dia contohnya. Jadi teks prosedur itu tak elok apabila tidak dilakukan. Nah, dari contoh ini jika dilakukan ya dengan bahan-bahan seperti tertera pada teks, jadinya akan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat cappuccino coklat warna-warni. Baiklah, saya akan memperkenalkan bahan yang sudah saya sediakan. Di sini ada bubuk cappuccino, di sini ada gula, ada coklat warna-warni dan stik coklatos, ada es batu, gelas dan air putih serta susu. Pertama, kita masukkan bubuk cappuccino-nya. 3 sendok saja. Dan gula 3 sendok. Dan masukkan es batu. Kita taruh airnya secukupnya.
Oke, itu tadi penjelasan tentang teks prosedur. Oke, semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kalian yang sedang belajar online. Jangan lupa untuk tetap klik subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa terus memberikan ilmu pengetahuan kepada kalian semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.